Bapak Ibu yang kami hormati, innamal a'malu binniyat, segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat. Mari kita meluruskan niat agar aktivitas kita penuh manfaat. Untuk itu mari bersama kita memanjatkan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Jamrudin. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum kegiatan dimulai, marilah sama-sama kita tundukkan hati dan pikiran kita untuk mengucapkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami akan memimpin doa sesuai syariat Islam, dan bagi yang beragama lain mohon menyesuaikan. Untuk itu marilah doa kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin. Hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa karamati sultanik. Ya Allah ya Rabb, segala puji hanya bagi Engkau ya Allah yang telah memberikan kesehatan, keselamatan dan kesempatan sehingga kami dapat berkumpul di sini untuk mengikuti kegiatan launching penanaman cabai di Desa Lomboya, Kecamatan Murama Utara, Kabupaten Konawe Selatan. Ya Malika Khalik, berikanlah kesehatan kepada kami semua dan limpahkanlah rahmat dan hidayah Engkau kepada kami sehingga kami mendapatkan kemudahan dalam mengikuti kegiatan ini mulai dari awal hingga akhir. Juga berharap Engkau meridhoi langkah-langkah kami guna mendorong percepatan pembangunan di Kabupaten Konawe Selatan menuju terwujudnya desa maju Tangsel hebat yang masyarakatnya dan petaninya sejahtera, adil dan makmur. Ya Rahman ya Rahim, Engkaulah sebaik-baik pelindung dan pemaaf. Lindungilah kami semua ya Allah, maafkanlah segala dosa dan kesalahan kami ya Allah. Berkah hidup kami ya Allah, selamatkan kami baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya mari kita dengarkan laporan Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Konawe Selatan oleh Ibu Dr. Insinyur Haja Yesna Suwarni MSc. Dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Yang kami hormati, yang kita semua banggakan, Bapak Bupati Konawe Selatan, Bapak Haji Surunudin Dangga, SEMM, yang terhormat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati Ibu Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe Selatan, yang kami hormati rekan-rekan Kepala OPD, staf ahli, asisten lingkup Pemda Konawe Selatan yang tempat hadir, yang kami hormati forum komunikasi pimpinan daerah, ada dari Pemdan Kodim Abdullah, terima kasih. Yang kami hormati Kepala Kecamatan Murama Utara beserta unsur pimpinan kecamatan lainnya, ada Kapolsek, seluruh kepala desa Kecamatan Murama Utara, seluruh tokoh masyarakat yang sempat hadir pada pagi hari ini, yang kami hormati tim penggerak PKK Kabupaten Konawe Selatan, yang kami banggakan kelompok tani, gaboktan, seluruh petugas penyuluh yang sempat hadir pada kegiatan hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin
Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wasallim ajmain. Alhamdulillah, tentunya pertama-tama kita mengaturkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita dan akan terus dilimpahkan sampai saatnya nanti. Dan tentu salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabatnya. Bapak Bupati dan seluruh hadirin yang saya hormati, izin menyampaikan beberapa hal. Bahwa kegiatan hari ini bertajuk launching tanam cabai tahun 2024 di Konawe Selatan, mengandung makna bahwa kegiatan hari ini memulai gerakan untuk kegiatan penanaman di Kabupaten Konawe Selatan di wilayah-wilayah pengembangan di kecamatan-kecamatan lainnya. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka sebagai upaya mendukung kebijakan pemerintah dalam menjaga pasokan atau ketersediaan pangan di Konawe Selatan, khususnya komoditi cabai, sekaligus dalam rangka menekan laju inflasi daerah. Sebagaimana kita ketahui bahwa cabai merupakan salah satu komoditi yang berpengaruh penting terhadap laju fluktuasi inflasi daerah, tentunya selain beras, bawang merah, dan bawang putih. Secara statistik, di tahun 2023 telah tertanam cabai seluas 417 hektar, 417,5 hektar, dan yang dipanen 332,5 hektar. Ada pusok kurang lebih belasan hektar. Dari total penanaman itu diperoleh produksi masing-masing untuk cabai merah besar itu sebesar 69.290 ton, untuk cabai keriting sebesar 67.385.385,6 ton, dan untuk cabai rawit terpanen sebesar 167.395,8 hektar ton. Sehingga seluruh produksi cabai di tahun 2023 di Konawe Selatan itu sejumlah 315.017,4 ton. Secara sederhana, produksi ini cukup tinggi dan mungkin kalau dikalkulasi dengan kebutuhan konsumsi masyarakat Konawe Selatan sendiri sudah sangat mencukupi. Tapi persoalannya bahwa penjualan cabai yang budidaya di Konawe Selatan itu tidak hanya berkutat di seputar Konawe Selatan, tetapi dijual keluar dalam rangka mencari harga yang lebih tinggi. Seperti itu. Karena itu mungkin kita meskipun produksi ini tinggi, tetapi kita masih merasakan adanya kurang untuk kita konsumsi sehari-hari. Seperti itu kasusnya. Dijual ke tempat yang harganya lebih tinggi. Pak Bupati yang kami hormati, di awal tahun 2024 ini akan ada penanaman seluas 29,5 hektar cabai dan 5 hektar bawang merah. Penanaman ini merupakan kegiatan yang diadakan melalui DIPA tahun 2023 baik APBN maupun APBD. Hari ini kita memulai penanaman dan diawali dengan lahan dia yang tersedia di sini adalah 1 hektar dari total 2 hektar, dari total 3,5 hektar yang ditempatkan di Kecamatan Murano. Sedangkan untuk sisanya yang lain disebar di beberapa kecamatan yang merupakan sentra pengembangan cabai. Untuk tahun 2024 sendiri juga akan diadakan sarana produksi pengembangan cabai 5 hektar dan bawang 5 hektar. Kemarin saya berbincang dengan kepala desa dan ketua kelompok tani di sini. Mereka menantang untuk mengambil seluruh target penanaman di 2024. Tapi saya mengatakan bahwa tidak bisa kita monopoli di satu tempat, karena memang di tempat lain juga banyak daerah-daerah potensi yang potensi untuk mengembangkan cabai, dan yang lebih penting juga
antusias masyarakat di lokasi tersebut juga sangat tinggi, sehingga apa yang harus kita lakukan dari yang sedikit itu, yang terbatas itu, tetap kita akan menjangkau lokasi-lokasi yang potensi untuk pengembangan cabai maupun bawang. Tentu ini kalau kami mencermati pengarahan Bapak pada saat beberapa saat yang lalu, Bapak menginginkan untuk kita melakukan budidaya cabai maupun bawang dalam kapasitas atau skala yang lebih luas secara masif. Itu sangat memungkinkan, mengingat lahan yang cocok untuk itu memang sangat luas. Di wilayah Pembula ini saja, Tembuaya kemarin menurut informasi terdapat kurang lebih 100 hektar lahan yang cocok untuk atau siap untuk menanam cabai dan bawang. Tetapi saya sampaikan kepada kepala desa sama kelompok taninya, kalau untuk bawang mungkin mereka harus belajar dulu ke daerah-daerah di kecamatan lain yang sudah mengembangkan bawang, karena belum pernah di daerah ini. Kalau untuk cabai tetap kita akan akomodir dengan catatan dalam skala yang sedikit, karena itu tadi membagi-bagi rata di beberapa wilayah yang memang membutuhkan untuk dilayani. Kembali saya ulangi Pak, bahwa potensi lahan untuk dapat dikembangkan menjadi lahan pengembangan cabai ataupun bawang secara masif di tempat ini sangat tinggi, mengingat topografi yang ada memang cocok untuk hortikultura. Begitu juga dari sisi agroklimatnya. Tetapi ke depan yang saya bayangkan dalam rangka mewujudkan petunjuk Bapak untuk menjadikan satu daerah pengembangan cabai atau bawang secara masif, tentu butuh dukungan kebijakan penganggaran. Kebetulan di tempat ini hadir Ketua DPR, sehingga nanti kita berharap pada pembahasannya nanti tidak akan ada masalah, dan angin segar buat kita petani di sekitar sini bahwa hari ini Bupati dan Ketua DPR melihat langsung kondisi alam yang ada di daerah ini yang memang bisa dikembangkan untuk menjadi sumber kehidupan, sumber kesejahteraan dari masyarakat sekitar. Seperti itu Pak yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir, tentu terima kasih atas perkenan Pak Bupati untuk datang menghadiri acara ini, mengingat kami tahu sudah terjadwal untuk berangkat keluar daerah, tetapi masih sempat datang ke tempat ini. Terima kasih kepada seluruh undangan yang sudah hadir. Terima kasih khusus kepada Kepala Desa dan Pak Abdullah, tokoh masyarakat di Kecamatan Lumbuaya ini yang sejak kemarin membantu bahkan minat di tempat kesiapan ini. Dan tentu terima kasih kepada seluruh petani, kelompok tani, petugas, penyuluh yang selalu setia melakukan kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan peningkatan produksi perkebunan, hortikultura maupun tanaman pangan yang potensi untuk dikembangkan di tempat ini. Terima kasih. Lalu kemudian berkenan Bapak kiranya untuk menyerahkan sarana produksi kegiatan pengembangan tahun 2024 yang akan diserahkan secara simbolis pada salah satu kelompok tani di Desa Lombuaya ini, sekaligus memberikan pencerahan kepada kami semua, baik kepada masyarakat maupun kepada kami petugas pendamping untuk dapat mensukseskan kegiatan gerak tanam cabai yang hari ini kita launching. Demikian saya berharap, atau kita semua berharap apa yang kita lakukan pada hari ini diridhoi untuk menjadi berkah bagi kita semua. Dan mohon maaf jika di dalam pelaksanaan kegiatan ini ada yang tidak berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, pemerintah daerah Kendal Selatan terus berupaya dalam menekan laju inflasi di awal tahun 2024. Hal itu dilakukan agar menopang pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan daya minat beli masyarakat, tentunya untuk menjaga kebutuhan masyarakat pada bulan puasa mendatang. Dan seperti apa kejelasannya, mari kita ikuti bersama arahan Bupati Konawe Selatan. Kepada Bapak Haji Surunudin Dangga STMM, dengan hormat kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sehat.
Yang saya hormati Ketua DPRD Kenap Selatan, saya hormati Bu Sekda beserta jajaran OPD yang hadir pada hari ini. Yang saya hormati Forum Komunikasi Pimpinan Daerah hadir, mewakili Dandim, Kapolres, terhormat Camat Orang Utara dengan para kepala desa, ibu-ibu penggerak PKK, para penyuluh pertanian, Bapak Ibu kelompok tani yang sama saya muliakan. Pertama-tama marilah kita selalu memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita kepada nikmat kesehatan dan nikmat-nikmat lainnya. Kemarin beberapa bulan yang lalu El Nino musim panas, sekarang ini sudah musim hujan. Begitu perlu kita selalu menyesuaikan diri dengan kehidupan kita mengenai kondisi alam dan cuaca. Syukur yang setiap tahun banjir di Lamukula, setiap tahun itu selalu banjir. Alhamdulillah hari ini sudah bisa teratasi, sudah 3 tahun ini tidak pernah banjir lagi. Tentunya ini adalah upaya kita bersama. Sekali lagi saya mengajak masyarakat, mari kita sama-sama membangun desa kita. Karena sekarang desa ini sudah diberikan oleh pemerintah dalam desa untuk yang dirumuskan bersama musyawarah desa untuk meningkatkan pembangunan di desa. Bapak Ibu sekalian, saya menginginkan tanaman holti ini antara lain cabai bukan hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Konawe Selatan. Kelompok-kelompok tani sudah mulai berpikir bahwa ini ladang usaha yang menjanjikan. Karena kalau padi ya perlu pengairan, perlu macam-macam. Konawe Selatan ini sangat luas lahan-lahan seperti ini yang bisa dimanfaatkan untuk holti dan sayur-sayuran. Jadi saya minta kepada para penyuluh, coba kita arahkan kelompok-kelompok tani ini, mereka berbuat skala ekonomi, artinya hasilnya ada, menjanjikan dan bisa mendapatkan pendapatan. Kemudian untuk rumah tangga ini sebenarnya mudah saja. Kalau ibu-ibu PKK ini mau berbuat, 3 pohon saya 1 rumah dibuat di belakang, atau pemanfaatan pekarangan, atau itu botol plastik yang besar itu di lubang taruh situ, aqua besar itu sudah bisa memenuhi kebutuhan hari-hari. Tinggal petik. Kalau setiap rumah tangga ini bikin tidak susah. Dibikin pot plastik itu biar nelayan-nelayan bisa kan? Kalau untuk kebutuhan kita hari-hari. Jadi makanya APBD ini coba kita arahkan, menyiapkan bibit, dibagi-bagikan semua. Begitu sekali lagi saya minta para kepala desa nanti, camat, supaya gerakan ini berlanjut, bukan hanya sampai di sini hari ini, berlanjut ke rumah-rumah. Kasihlah contoh ibu PKK, 3 pohon saya tuh di dapur sana, pupuknya mudah, habis cuci ikan siram lagi. Jadi kita melihat banyak sekali potensi-potensi kebutuhan hari-hari yang bisa diadakan di rumah tangga masing-masing. Seperti daun serai. Daun serai kalau beli lagi di pasar bagaimana? Tinggal. Karena daerah kita ini sangat mendukung. Ini merupakan hari ini merupakan gerakan dan ini yang kita dorong. Maka saya harapkan supaya dinas terkait ini bekerja sama dengan ibu-ibu rumah tangga, ibu-ibu PKK ini kita gerakan melalui kecamatan-kecamatan, dipersiapkan bibit. 1 kali kita bagikan. Yang menanam seperti ini adalah skala untuk dijual. Saya kira mulai PPMD juga bisa, dana desa juga bisa.
menyiapkan bibit. Saya pikir cabai itu sederhana, sangat sederhana. Jadi tidak perlu orang Korsel mengeluh kekurangan cabai. Mari kita berbuat. Nah, inilah kenapa kita hari ini kita bikin gerakan. Gerakan supaya kita tidak usah ikut-ikut beli cabai. Produk kita bawakan kita Kendari. Apalagi Desa Lembuya ini kan setengah jam sudah sampai di kota. Tidak perlu ke kota, orang kota yang datang beli. Jadi gunakanlah lahan-lahan yang ada ini untuk kesejahteraan kita. Kita harapkan para kepala desa mulai berpikir, bukan hanya bibit jangka panjang ya kita, tapi yang jangka pendek ini sangat jagung, apa semua ini merupakan tanaman-tanaman yang bisa mendukung juga ekonomi. Di samping untuk kita sendiri, mendukung ekonomi pendapatan. Pasarnya tak usah ragu. Kota Kendari itu kan semua orang tinggal mau beli saja. Nah, inilah sekarang sasaran kita, program kita seperti itu. Jadi bukan hanya sekedar menanam untuk kebutuhan Kendari Selatan. Sekarang mari kita berpikir untuk bagaimana meningkatkan ekonomi kita. Ini yang paling penting. Soal inflasi, ya inflasi itu terjadi kalau barang langka. Seperti itu. Begitu orang tidak ada yang panen, ya langka lah. Tapi kalau setiap rumah ada, tidak ada langka. Kalau kota kan banyak di sana, warung Padang dan lain sebagainya, yang butuh cabai. Karena warung Padang tanpa cabai itu tidak menarik ya, menurut saya ya. Bagi sambal hijaunya. Jadi ini program kita, untuk itu saya sampaikan koordinasi BPMD, PKK, pertanian, ketahanan pangan. Mari kita mulai dorong Holti ini sebagai sumber peningkatan ekonomi. Kecamatan-kecamatan yang mempunyai potensi. Di Moramu Utara ini jangan kita hanya berpikir itu gunung batu. Sebentar lagi habis di gunung batu. Kalau kita gunakan lahan-lahan kita ini salah, akan menjadi sumber pendapatan rumah tangga, sumber peningkatan ekonomi yang secara terus-menerus. Sehingga Pemda nanti tinggal menyiapkan sarana-sarananya. Seperti ini ya, kultivator, alat traktor, apa semua. Jadi saya minta Dinas Pertanian kita mulai melihat kelompok-kelompok mana yang potensial. Jadi bukan hanya sekedar seremoni, tapi benar-benar dia usaha sudah fokus ya. Kalau tanam bawang, fokus tanam bawang. Tanam cabai, fokus tanam cabai. Karena ini super. Ada juga sayur-sayuran dan lain sebagainya. Karena terus terang saja Kota Kendari itu sangat tergantung Kendari Selatan. Jagung, ayam, nenas, semua dari Kendari Selatan. Ini keharapkan supaya kecamatan-kecamatan itu berdasarkan potensi ada mulai mendorong pengembangannya. Ini tanaman sayur mayur ini sedangkan di Koloni Timur PT apa namanya? Roda aja. Orang tetap pergi beli di sana sayur mayurnya. Apalagi di Lembuya dekat. Jadi mari saya mengajak tokoh-tokoh masyarakat kita memacu masyarakat kita. Jangan kita bingung pikir apa yang mau dikerja. Kalau saya berpikir mau kerja ke Kalimantan kemana, sudahlah banyak lahan kita. Kalau yang jangka panjang sawit sudah ada pabriknya. Yang jangka pendek ini hoki. Tidak usah lagi berpikir wah kita mau tanam jati 100 hektar. Tanam jati itu 30 tahun berpanen. Itu keliru kita berpikir. Kalau mau berpikir peningkatan ekonomi yang cepat ya ini cabai 80 hari ke 90 hari sudah panen. Jagung ini tanaman-tanaman hanya bil-bilan dan lain sebagainya. Di masing-masing desa kembali apa yang dikembangkan supaya kita spot. Jadi sehingga ada brand di situ. Seperti sekarang saya bilang, wah ada brand
kampung nanas. Karena di sana nanas kalau datang mobil itu satu mobil, satu kali panen. Kepala Lombuaya ini dipikir kalau memang misalnya mau dijadikan pusat kampung cabai ya kita dorong habis. Supaya ada skala ekonomi. Nah, kalau brand itu sudah ada orang kota berpikir cabai Lombuaya. Ini saya mengajak para kepala desa ini kita mulai berpikir bagaimana mendorong peningkatan ekonomi kita dengan menciptakan brand. Lalu sekarang Merauke Utara kalau orang berpikir batu ya pasti batu Merauke. Tapi tidak semua seperti itu. Kawasannya terbatas. Jadi gerakan ini hanya kebetulan diadakan di Lombuaya. Tapi saya instruksikan nanti semua para penyuluh agar masing-masing kecamatan ini mulai memilih. Yang mau tanam bawang, silakan. Jangan setengah hektar. Supaya ada skala usaha, satu kali panen ya. Sekali lagi, ini teman-teman penyuluh dengan dinas kita rubah sekarang pemikiran kita. Bukan hanya sekedar asal tanam, asal ada untuk kebutuhan rakyat. Kita mulai mendorong komoditi-komoditi ini supaya menjadi sumber komoditi untuk masyarakat. Jadi dengan pemanfaatan semua lahan-lahan yang ada. Jadi saya tahu banyak orang kota yang punya lahan sini. Tapi buka saja kalau untuk tanam sayur mayur. Daripada menghutan. Tadi saya sampaikan, perintah bupati ini tidak boleh menghutan. Kita harus tanamin kita. Yang penting bukan tanam sawit ya atau kelapa. Tapi kalau sampai pisang tidak masalah. Daripada menghutan kalau tidak diolah. Jadi saya harapkan kesadaran kita semua bahwa pangan ini kebutuhan kita hari-hari ini menjadi prioritas. Tidak usah lagi kita berpikir terlalu tersentral ke beras. Kita sudah mulai mendorong diversifikasi. Pagi-pagi tidak usah nasi satu panompo lagi. Kita malah dalam talas, ubi, apa semua. Siang kita mesonggi. Jadi dia bikin diabetes karena pagi satu panompo, siang satu, malam satu lagi. Bagaimana mau tidak diabetes? Nah, ini yang harus kita mau makan sayur mayur banyak ya, kita tidak menanam seperti itu. Padahal dianjurkan harus lebih banyak sayurnya. Jadi ini juga ada hubungannya dengan kesehatan. Jadi kita bergerak ini satu kali simultan. Utamanya dinas daerah-daerah yang potensi untuk polti ini, apalagi banyak di situ kakak yang dikatakan kakak miskin. Nah, ini yang kita dorong, mendorong sumber pendapatan. Mari kita mari-mari. Kalau ada dana desa buka lahan, bibit dari dinas, pembinaannya dari PPL dan sebagainya, pupuk dari dinas. Kita bahu-membahu seperti ini, supaya masing-masing desa ini sudah ada brand yang di situ yang diciptakan. Sehingga akan terkenal itu. Kalau sini tanam cabai 50 hektar, orang kota pasti berpikir kampung cabai Lombuaya, cabai Lombuaya. Alhamdulillah di sini. Ini yang kita harapkan. Jadi sekali lagi, mari kita memanfaatkan lahan-lahan kita di Konawe Selatan ini untuk sumber ekonomi. Kalau usah kita berpikir tambang itu habis, sebentar lagi habis. Batu Moramo ini akan habis. Kita pikir olah. Makanya saya setiap rakor dengan kepala desa saya sampaikan, tidak ada lagi kepala desa itu sedikit-sedikit SKT tanah negara. Kalau mau SKT bagikan masyarakat itu, supaya jangan ada alasan kita mau menanam tidak punya lahan. Ya, kalau di Jawa boleh buat, ya. Tapi di sini ya tidak ada petani yang harus punya lahan. Yang kita harapkan. Jadi sekali lagi terima kasih atas acara ini. Ini merupakan satu gerakan pemula awal. Jadi saya mau lihat bulan-bulan ke depan gerakannya
Ketahanan Pangan, gerakannya Dinas Pertanian Holding, gerakannya BPMD, gerakannya camat. Kita sudah mau lihat supaya tumbuh masing-masing kecamatan ini apa yang menjadi prioritas. Jadi kita bersinergi semua dengan PKK, dengan kelompok majelis taklim, semua kita bersinergi. Satu kali kita bergerak, 4 harus kita selesaikan. 1, masalah kemiskinan. 2, stunting. 3, pendidikan. Nggak boleh lagi ada anak-anak kita putus sekolah. 4, harus masyarakat harus sehat. Kita harus sehat. Umur boleh tua tapi harus sehat. Itu ya, harus. Kalau masyarakat Sulawesi Selatan sehat, tentunya pertumbuhan ekonominya akan bagus karena produktivitas semua. Tapi kalau banyak yang sakit-sakit tidak produktivitas, itu beban rumah tangga, beban daerah, beban negara, beban BPJS. Jadi sayang karena ada satu orang dikasih BPJS terus dia pakai tiap minggu, ada orang yang tidak pakai. Jadi ini kita bergerak 2024 ini kita bergerak simultan kemiskinan, ekonominya, stunting, kesehatan, pendidikan, kita semua ingin galakkan. Jadi mari saya mengajak para kepala desa kita sinergi karena desa juga diarahkan. Kalau di desa itu banyak stunting, kita tangani sama-sama. Kalau di desa itu banyak rumah kumuh, kita tangani sama-sama. Berapa desa, berapa dinas, supaya selesai. Jangan kita asal-asalan 10 rumah kumuh kita datang rehab 2 biji, 8. Sebentar lagi bertambah lagi lebih dari 10. Jadi kita sekarang harus mempunyai program tuntas semua yang kita jalankan. Karena kemarin terus terang masa jabatan pertama saya itu saya mengutamakan infrastruktur. Ini jalan kalau tidak diaspal, Lombuya ini dianggap desa yang tidak akan hidup. Begitu aspal, berapa kali lipat naik harga tanah? Langsung jadi mahal semua. Gunakanlah ini. Jadi sekarang infrastruktur kita sudah dorong. Tidak ada lagi desa-desa yang terisolir. Kecuali yang Cempedak sana ya, nggak mungkin kita bikin jalan. Laut pun sudah bisa dengan mobil. Sekarang ini mari kita gerakan ekonomi masyarakat. Itulah tujuannya itu supaya konsep desa maju. Ekonomi masyarakat harus tumbuh. Kalau ekonominya bagus, ya pasti kesehatannya bagus, pendidikannya pasti bagus, semua. Itulah yang kita harapkan. Begitu mencapai ini kolaborasi kita sangat penting. Tidak ada lagi OPD berjalan masing-masing, sendiri-sendiri. Kita sudah harus sinergitas yang perlu kita perlukan dalam awal tahun 2024 ini kita coba. Supaya saya sampaikan ini supaya masyarakat juga siap. Bagaimanapun pemerintah mau berupaya, kalau masyarakat tidak siap, itu repot. Jadi kita harus sama-sama mengedukasi. Untuk itu saya minta bantuan dari TNI Polri. Saya tahu setiap desa ada Kamtibmas, ada Babinsa. Itu sama-sama kita menggerakkan program ini. Peningkatan ekonomi, pengentasan kemiskinan, utamanya yang miskin ekstrim, kesehatan dengan stunting. Sehingga kita harapkan kalau kita bersinergi semua insya Allah akan Sulawesi Selatan akan tumbuh secara baik dan berkualitas. Kita tumbuh tahun kemarin hanya 5%, sekian persen. Tapi kita berkualitas karena yang tumbuh itu ekonomi masyarakat. Ada kabupaten yang tumbuh 15%. Tapi itu hasil pabrik. Ekonomi masyarakat tidak tumbuh. Apa artinya? Angka kemiskinan tambah tinggi. Ini kita sekarang bagaimana kita tumbuh tapi angka kemiskinan makin hari ke hari menjadi turun. Itu namanya pertumbuhan berkualitas. Ini ada dapat sampaikan, sekali lagi terima kasih kepada Camat Pramu Utara beserta jajaran kepala desa yang hadir pada hari ini.
serta ibu bapak sekalian, para kelompok tani. Sekali lagi saya mengajak bahwa untuk mengubah nasib kita sendiri tidak bisa diubah oleh orang lain, harus kita sendiri yang mulai mengubah. Dari mana? Dari keluarga kita sendiri. Semoga bermanfaat dan Allah SWT meridhoi upaya kita semua. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, penyerahan secara simbolis sarana produksi untuk pengembangan penanaman cabai 2024 kepada perwakilan kelompok tani Medulu. Kami persilakan 1. Bapak Dedi Hamili, 2. Bapak Wiwo, 3. Bapak Razak, 4. Bapak Jamrudin, dan kelima Bapak Hani. Kami persilakan untuk menempati tempat. Dan kami mengundang dengan hormat Bapak Bupati Konawe Selatan untuk menyerahkan secara simbolis sarana produksi untuk pengembangan penanaman cabai 2024 dan berkenan mendampingi Ketua DPRD Konawe Selatan, Sekretaris Daerah Konawe Selatan, Kepala Dinas Tanaman Pangan, dan Dim 1417 Kendari, Kapolsek Morama Utara dan Camat Morama Utara, dan Kepala BSIP Sulawesi Tenggara. Kami persilakan untuk mendampingi Bapak Bupati dalam prosesi penyerahan secara simbolis sarana produksi untuk pengembangan penanaman cabai 2024. Ya, adapun sarana produksi yang diberikan untuk pengembangan penanaman cabai 2024 berupa hand sprayer SP36, kemudian pupuk mutiara, dolomit, mulsa, insektisida, benih bibit cabai. Jam lagi. Eli jam. Eli jam. Eli jamran. Berberat jam. Jamnya. Abang. Ya. Sesuai. Jam. Selanjutnya yang mewakili Kapolres Konawe Selatan dalam hal ini Kapolsek Morama Utara juga turut menyerahkan pupuk mutiara. Sesuai itu. Yang mudah-mudah dikasih berat-berat. Izin komandan, izin 1 2 3 1 2 3 1 2 3. Oke, terima kasih. Dilanjutkan dengan foto bersama. Kami persilakan teman-teman tim dokumentasi untuk memposisikan diri. Fokus kamera kena di depan. Izin kami silakan.